Lagi-lagi muncul laptop BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita dengan harga yang terlalu murah dan membuat perhatian tersita. Dengan harga hanya 4 juta dan spesifikasi di atas rata-rata, bisa dipastikan laptop ini akan membuat kita gelap mata. Ya udah, biar intronya nggak terlalu habisin kuota, selamat menonton, Senorita. Hai Andika. Guys, di video kali ini kita akan membahas laptop BPJS lagi yang menurut saya harganya ini sangat dan juga amat terjangkau. Harga dari laptop ini tuh hanya 4 jutaan saja, tapi menurut saya dia memiliki price to design dan juga price to performance yang terlalu murah untuk kelas harga di laptop 4 jutaan. Dan spesifikasinya ini mirip-mirip seperti laptop gaming dan juga laptop ultrabook yang biasanya harganya itu bisa mencapai 10 sampai 13 jutaan. Dan menurut saya, laptop dengan harga 4 jutaan ini adalah laptop terbaik di kelasnya ya maksudnya ya, di kelas 4 jutaan. Karena sampai sejauh ini belum ada brand lain yang bisa menawarkan spesifikasi dan juga fitur yang setidaknya mendekati dengan laptop ini. Emangnya spesifikasi dan juga fiturnya seperti apa sih, kok kenapa laptop ini saya masukkan ke kategori laptop BPJS-nya DKID? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi perkenalkan, ini adalah XP14S dengan SKU-nya Intel Celeron N4205U, 2 core dan juga 2 thread dengan base clock-nya 1,8 GHz. Kemudian untuk memori RAM-nya dia menggunakan DDR4 4 GB dengan speed 2666 MHz. Sampai spesifikasi di sini mungkin kalian ngerasa yaitu spesifikasinya standarnya laptop 4 jutaan lah bang. Sabar dulu guys, tunggu dulu. Untuk storage-nya dia menggunakan SSD NVMe yang kapasitasnya itu 512 GB. Jadi bayangkan, laptop 4 jutaan tapi dia udah memiliki SSD berkapasitas 512 GB, sama seperti laptop ultrabook dan juga laptop gaming. Dan saya belum menemukan laptop dengan harga 4 jutaan yang memiliki spesifikasi SSD yang kapasitasnya itu sebesar ini. Kemudian kalau untuk layarnya masih standarnya laptop 4 jutaan yang resolusinya itu di atas HD, yaitu 1366x768. Dan apakah hanya sampai di situ untuk tingkat BPJS-nya? Apakah hanya sampai di SSD saja? Sabar dulu, nanti akan kita bahas lagi, tapi sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Kalau dari segi desain, karena namanya adalah XP14S, jadi form factornya ya ciri khasnya XP14S banget, yang memiliki dua pilihan warna yaitu gold dan juga silver. Dan untuk yang kita review ini warnanya adalah silver dengan finishingnya brush metal. Jadi walaupun bahan material dari XP14S ini menggunakan plastik polikarbonat, tapi terlihat seperti aluminium. Untuk desain logonya juga masih sama dengan logo XP bulat yang memang menjadi ciri khas logo XP di laptop mainstream dengan finishing chrome. Untuk engselnya walaupun menggunakan engsel yang panjang, sayangnya XP14S ini belum bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, di bagian dalam di area keyboardnya ini menurut saya adalah hal menarik kedua dari XP14S yang masuk ke kategori BPJS. Keyboardnya. Kenapa dengan keyboardnya? Keyboardnya, dia sudah memiliki keyboard backlit dengan single LED backlit berwarna putih yang biasanya hanya ada di laptop ultrabook atau laptop gaming dengan harga sekitar 10 jutaan. Apakah hanya dua hal itu yang menarik dan membuat laptop ini saya masukkan ke kategori BPJS? Sabar dulu, nanti akan kita bahas lagi karena ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Sekarang kita bahas ke bagian keyboardnya dulu. Untuk tombol powernya, walaupun ini adalah laptop dengan harga 4 jutaan, tapi tombol powernya udah memisah dengan keyboard yang membuatnya itu terlihat lebih eksklusif dan lebih mewah. Dan untuk feel keyboardnya menurut saya udah cukup nyaman, rasanya itu tactile, travel distance-nya pas, cuman memang agak sedikit berisik kalau digunakan untuk mengetik. Kemudian kalau untuk touchpad-nya posisinya pas di tengah, center dengan tombol spasi, jadi posisinya udah pas dan enak banget kalau kalian gunakan untuk browsing. Center space-nya itu memisah antara klik kiri dan juga kanannya, yang surface-nya sudah cukup oke, cuman untuk klik kiri dan kanannya ini menurut saya agak keras, jadi kalian harus menekannya cukup kuat agar dia bisa lebih responsif. Nah, kalau untuk desain di bagian dalam di area keyboard ini, finishingnya itu sama dengan bagian cover belakang tadi, yaitu brush metal dengan warnanya silver. Jadi seolah-olah laptop ini tuh kayak mirip laptop ultrabook, seolah-olah loh ya, bukan laptop ultrabook. Makanya karena hanya ada kata seolah-olah, jadi laptop ini tuh nggak tipis dan juga nggak seringan laptop ultrabook. Dengan dimensi panjangnya itu 32 cm, lebarnya 22,59 cm, dan tebalnya 1,99 cm. Untuk bobotnya lumayan ringan dengan bobot hanya 1,5 kg. Kemudian kalau dari segi konektivitas, XP14S ini menggunakan Wi-Fi 802.11 AC dengan Bluetooth versi 4.2, dan untuk port I/O-nya lumayan lengkap. Di sebelah kanannya terdapat input power, input LAN, HDMI, 2 buah USB 3.0 dan juga jack audio. Di sebelah kirinya terdapat casing
floating tone lock, USB Type-C, dan full size SD card. Untuk layarnya, secara desain layarnya ini udah bezel di sisi kiri dan juga kanannya dengan finishing rubber parutan kuku. Jadi kalau misalkan kuku kalian itu kurang halus, kalian bisa ratakan kuku kalian pakai bezelnya dari XP14S ini. Cuman kalau untuk frame bagian atasnya dia masih lumayan tebal karena oleh XP masih digunakan untuk meletakkan webcam yang resolusinya standarnya laptop, yaitu 720p 30 fps. Kalau untuk spesifikasi lengkap layarnya, dia berdimensi 14 inch dengan resolusinya di atasnya HD sedikit, yaitu 1366x768. Dan ya, layarnya ini cukup lah kalau kalian gunakan untuk entertainment dan juga hanya sekedar komputasi ringan. Mungkin sayangnya bukan IPS ya, tapi kalau misalkan ini IPS ya pasti laptopnya bakalan kayak kacang goreng. Ini aja nanti saya yakin bakalan jadi kayak kacang goreng meskipun laptopnya ini belum Full HD dan juga belum panel IPS. Oke, sekarang waktunya kita bongkar laptop ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade. Di bagian dalam ini XP tetap memberikan single fan dan juga single heat pipe walaupun prosesornya ini hanya Intel Celeron dual core yang low power. Dan hal yang menarik ketiga di laptop XP14S ini biasanya laptop dengan harga 4 jutaan itu memori RAM-nya onboard. Tapi XP14S ini enggak. Jadi dia default bawaannya adalah 4 GB dan ini pun enggak onboard. Kemudian dia masih ada slot satu lagi kosong. Jadi secara teoritis kalian bisa upgrade laptop ini sampai 32 GB. Kemudian XP juga masih menyediakan slot tambahan kalau misalkan kalian ngerasa SSD berkapasitas 512 GB tadi kurang, kalian bisa upgrade dengan hard disk ataupun dengan SSD bertipe 2,5 in SATA. Karena memang sudah disediakan ruang kosong dan juga ada slot untuk ke port SATA-nya. Tapi kalau menurut saya sih nggak usah di-upgrade. Karena untuk laptop 4 jutaan ini kan dia masih pakai Celeron. Dan data-data yang di processing oleh Celeron itu biasanya cuma Excel atau Microsoft Office ringan. Apalagi film, mungkin film-film yang ya film-film 3GP kayak gitu. Jadi data ringan banget. Jadi sayang kalau misalkan kalian upgrade RAM-nya. Mungkin RAM-nya 8 GB aja udah cukup. Tapi kalau sampai kalian upgrade 32 GB, menurut saya bakalan mubazir. Apalagi kalau storage-nya kalian tambah menjadi SSD 1 TB itu juga bakalan mubazir. Jadi menurut saya kalau laptop ini cukup kalian upgrade menjadi 8 GB aja memori RAM-nya. Kemudian untuk baterainya memiliki spesifikasi yang lumayan gede untuk kelas laptop Celeron dual core dengan 3 sel 41 Wh battery yang ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop dengan koneksi WiFi dengan brightness 20%, volumenya 15%, bisa bertahan sekitar 5 jam 25 menit. Kemudian kalau untuk audio speakernya, menurut saya suaranya standarnya laptop 4 jutaan, jadi suaranya itu flat, treble banget, bassnya nggak begitu kedengar. Kira-kira seperti inilah suaranya. Oke, sekarang waktunya kita tes XP14S ini secara performa. Dan seperti biasa kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya N4205U Intel Celeron dual core di settingan tuning hardware-nya XP14S mendapatkan skor 129 CB. Dengan suhu max load ketika stress test menggunakan Sensebench R15 ini relatif dingin dengan suhu max load-nya ada di angka 56 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark GDK-ID. XP14S dengan N4205U memori RAM 4 GB bisa merender dengan durasi waktu 4 menit 50 detik. XP14S ini sebenarnya bukanlah laptop gaming karena dia harganya cuma 4 jutaan dan spesifikasi CPU-nya itu masih Intel Celeron N4205U, 2 core dan juga 2 thread dengan base clock 1,8 GHz. Tapi di DKID itu kalau nggak ada tes gaming nanti saya di demo. Jadi ya udah nggak apa-apa kita tes gaming aja sambil kita lihat seberapa maksimal sih performa dari N4205U di tuning hardware-nya XP14S ini. Pertama kita coba di game yang casual dulu, yaitu game Dota, game yang ringan-ringan dulu aja dengan settingan resolusi bawaan dari laptop XP14S yaitu 1366x768, settingan grafiknya fastest. Dan hasilnya kalau di game Dota ini XP14S dengan N4205U masih cukup playable dengan average FPS-nya ada di angka 50-an. Lanjut ke game casual yang lain yaitu CSGO. Nah, kalau di game ini udah nggak playable dengan average FPS-nya itu di bawah 20-an dan laggy banget. Kalau misalkan kalian bisa menang dengan average FPS seperti ini, berarti kalian adalah legend, atau kalau nggak gitu kalian pakai bot atau nge-cheat. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari XP14S dengan SKU N4205U Intel Celeron dual core ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga 4 jutaan, menurut saya ini adalah laptop dengan price to design dan juga price to performance yang terbaik sampai saat ini ya. Sampai saat ini, bukan yang terbaik sampai kapanpun, enggak. Sampai saat ini ketika nanti kalau misalkan brand lain mengeluarkan
musuhnya ini, ya nanti kita klarifikasi dan kita review lagi. Tapi kalau untuk saat ini adalah laptop terbaik di kelasnya, di kelas 4 jutaan. Karena saya belum pernah menemukan di brand lain yang harganya 4 jutaan yang memiliki keyboard backlit dan juga memiliki SSD berkapasitas 512 GB dan yang terlebih lagi bisa di-upgrade semuanya. Jadi RAM-nya bisa di-upgrade, hard disk-nya bisa di-upgrade. Saya belum pernah menemukan laptop yang harganya 4 jutaan seperti ini. Cuman kalau misalkan saya salah, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Tapi saya yakin sih, saya yakin pasti nggak ada laptop 4 jutaan sampai saat ini yang spesifikasinya mendekati dari laptop XP 14S ini. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya bagian layarnya ini panelnya belum IPS dan juga belum memiliki resolusi Full HD. Tapi kalau ini dibilang kekurangan, menurut saya agak kurang ajar ya. Karena 4 juta udah dapat SSD, keyboard backlit, bisa di-upgrade. Kalian minta panel IPS dengan resolusi Full HD. Harga 4 juta. Aduh. Itu ibaratnya kalau misalkan dikasih ATI, mintanya Ampela. Kebalik. Minta Ampela dikasih ATI. Pokoknya itulah. Intinya, segitu aja video kita kali ini. Intinya laptop ini adalah laptop terbaik di kelas 4 jutaan. Dan cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.